Pendidikan bukan hanya soal akademik, tapi juga soal membentuk karakter. Kurikulum terus berkembang dan peran guru kian penting di tengah perubahan zaman. Berikut laporan dari rekan kami yang telah mewawancarai seorang guru dan mahasiswi Fakultas Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gisha Bila. Sekarang saya sedang bersama Bapak Ulil. Oke, selaku apa Pak? Saya guru BK di SMP Islam Al-Azhar 1. Oke, baik, kita langsung masuk ke pertanyaan aja ya Pak. Silakan. Menurut Bapak, apa tujuan utama dari pendidikan? Pendidikan, kalau menurut saya pendidikan itu berbicara tentang banyak hal. Bisa dalam arti kita memberikan informasi atau ilmu pengetahuan dari guru kepada murid, serta untuk penanaman karakter, kepribadian, juga bagaimana peserta didik atau murid itu memiliki life skill. Oke, baik Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Apakah Bapak merasa bahwa kurikulum sekarang ini relevan dengan kebutuhan zaman sekarang? Kalau menurut saya, perubahan kurikulum tiap tahunnya itu pasti menyesuaikan dengan kondisi peserta didik atau murid yang ada. Saat ini kurikulum itu sudah menekankan kepada kebutuhan siswa, jadi cukup relevan. Namun dalam praktiknya masih butuh penyesuaian, seperti ada pelatihan guru, kemudian berbagai sarana yang bisa menunjang dalam pendidikan. Menurut Bapak, apakah pendidikan akademik cukup tanpa pendidikan karakter? Saya rasa kurang cukup ya. Ya, karena ibarat kita punya seseorang yang punya senjata, namun nggak tahu nih bagaimana cara menggunakannya, maka bisa disalahgunakan. Maka penting bagi setiap orang memiliki karakter yang baik, bukan hanya ilmu pengetahuan saja. Apa peran guru dalam pembentuk kepribadian siswa di luar aspek akademik Pak, menurut Bapak? Kalau di luar aspek akademik, guru itu punya banyak peranan, khususnya dalam hal motivasi, kemudian bagaimana guru itu bisa menjadi teladan, anak-anak bisa meniru guru, baik dari bagaimana guru itu berpikir, bersikap, ataupun dalam mengambil kebijakan. Jadi guru salah satu peran penting ya Pak untuk karakter siswa-siswanya. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Apakah harapan Bapak terhadap dunia pendidikan di masa depan? Kalau harapan saya tentunya pendidikan bisa berkembang lebih baik lagi, kemudian bisa lebih berfokus pada bagaimana setiap orang atau setiap anak itu memiliki adab atau karakter yang baik, karena kita ketahui bahwa salah satu permasalahan saat ini adalah anak-anak muda yang hampir atau belum punya jati diri yang benar. Itu sih kalau menurut saya. Jadi penting bagi kita khususnya di dunia pendidikan untuk kedepannya bisa lebih fokus pada pengembangan aspek adab. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Saya Raida Kartanezela. Saya sudah bersama narasumber kedua. Halo, perkenalkan nama saya Latifah Syakira, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar. Baik, saya mulai pertanyaannya. Sebagai mahasiswa ilmu pendidikan, apa arti pendidikan menurut Anda secara pribadi? Menurut saya, pendidikan bukan hanya mencerdaskan anak bangsa. Saya sebagai calon pendidik guru sekolah dasar merupakan awalan bagi siswa, di mana tempat untuk membentuk karakter, sikap, dan keterampilan. Dalam pendidikan guru sekolah dasar, membantu siswa berkembang sehingga mampu beradaptasi nantinya. Oke, menurut saya sih kurikulum yang diterapkan di SD sekarang nih udah relevan kok. Karena lebih fleksibel ya, dan memberi ruang untuk mengembangkan karakter serta keterampilan siswa. Karena bukan hanya nilai akademiknya aja. Karena kan banyak proyek-proyek yang harus dikerjakan kan. Tapi saat ini saya terjun di observasi di lapangan, masih ada kok tantangannya. Contohnya yang paling sering saya lihat yaitu keterbatasan fasilitas dan kesiapan guru yang berbeda-beda dalam menerapkan kurikulum. Selanjutnya, menurut Anda, apakah menjadi guru cukup hanya menguasai materi pelajaran atau juga harus memiliki kemampuan membentuk karakter siswa? Tentunya tidak ya, dua hal ini harus sama-sama dibarengi dan sejalan. Karena
Tujuan pendidikan bukan hanya membuat siswa pintar secara akademik, tapi juga berakhlak baik dan berkepribadian positif. Jadi guru perlu menjadi teladan dalam sikap. Selanjutnya, dari pengalaman di kampus atau praktik lapangan, bagaimana Anda melihat peran guru dalam membangun kepribadian siswa? Menurut saya guru itu punya pengaruh besar banget ke siswa. Soalnya nih, guru itu kan digugu dan ditiru ya pastinya. Jadi apa yang guru ucapin dan lakuin biasanya ditiru sama siswa. Pas saya praktik di sekolah, saya lihat sendiri bener-bener anak-anak sering banget ngikutin kebiasaan gurunya. Kalau gurunya disiplin, ramah, dan jujur, anak-anak juga ikut terbawa ke arah yang baik. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apa harapan Anda sebagai calon pendidik terhadap sistem pendidikan Indonesia di masa depan? Wah, harapan saya pemerintah lebih peduli ke sistem pendidikan Indonesia, bisa lebih fokus ke perkembangan siswanya. Karena sekarang masih ada loh sekolah yang takut akreditasinya turun. Jadi siswa yang benar-benar belum siap malah dinaikin kelasnya. Contohnya di SD negeri yang saya datangi itu banyak kelas tinggi, yaitu kelas 5 belum bisa membaca. Dan ini tuh bukan hanya 1 atau 2 anak, tapi lebih. Padahal itu nggak bagus loh buat anaknya. Saya juga berharap fasilitas sekolah bisa lebih merata, terutama di daerah yang masih kekurangan, supaya semua anak punya kesempatan belajar yang sama dan lebih maksimal. Terima kasih. Jadi kesimpulan dari hasil wawancara pada 2 narasumber tersebut, pokok kami akan menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kurikulum pada saat ini sebenarnya sudah cukup relevan karena bersifat fleksibel dan cukup konkret secara menyeluruh. Namun di sini yang perlu menjadi ketantangan adalah dalam penerapannya di lapangan masih sangat cukup tinggi. Tentunya di sini para kesiapan guru sangat terbatas, dimulai dari fasilitas dan kegiatan-kegiatan yang berbau dengan eksternal itu sendiri. Pendidikan bukan hanya soal nilai akademik, tapi juga nilai akhlak dan kepribadian siswa. Sehingga peran guru sangat besar dan teladan. Harapannya pemerintah bisa lebih memperhatikan sistem pendidikan secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi akreditasi, tapi juga dari pengembangan siswa, pemerataan fasilitas, dan fokus pada nilai-nilai yang membentuk pribadi siswa secara utuh. Saya Azam, terima kasih.